Perkenalkan, saya Mulyono, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP IT Titenimu, Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Ibu Kepala SMP IT Titenimu, kepala sekolah di mana saya bertugas. Dalam hal ini, materi wawancara adalah pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk itu, mari kita saksikan wawancara dengan Kepala Sekolah SMP IT Titenimu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, selamat Pak. Baik, wawancara saya kali ini saya akan mewawancarai Ibu tentang bagaimana metode langkah-langkah pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah kira-kira Ibu sudah siap? Ya, siap. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri sebentar untuk identitas Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Ismila SPD. Saya Kepala SMP IT Titian Ilmu, di mana tempat Bapak Mulyono mengajar. Dan alhamdulillah kegiatan di sekolah kami selalu berjalan lancar, tentu dari kerjasama guru dan juga tim dari SMP Titian Ilmu semuanya. Ya, itu aja Pak. Baik, terima kasih Ibu. Langsung saja, langsung masuk kepada pertanyaan pertama. Selama ini kira-kira bagaimana menurut Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang ada di sekolah kita ini? Berbicara tentang dilema etika atau rujukan moral memang ya cukup, katakanlah terkadang itu agak sedikit membuat kita itu gampang gitu. Karena apa? Karena biasanya kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu dapat diidentifikasi ketika terdapat konflik antara nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang saling bertentangan dan tidak ada solusi yang jelas atau pasti sebenarnya, ataupun solusi yang mudah diterapkan untuk memutuskannya. Sebenarnya seperti itu Pak. Jadi memang belum terlalu jelas solusi yang seperti apa sih yang terbaik gitu. Tuh. Baik, lalu selama ini dalam menjalankan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar, atau kasus-kasus di mana dua kepentingan itu mengandung nilai kebajikan. Iya. Pengambilan keputusan di sekolah itu biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dan kebajikan. Ketika terdapat kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengundang nilai kebajikan, tentunya kita berusaha atau kami berusaha untuk memperhatikan semua faktor yang terlibat. Tentunya mendengarkan pendapat dari berbagai pihak yang terlibat dan mencari solusi yang paling adil dan solusi yang paling bermoral. Jadi kita dengarkan dulu semua pendapat, setelah itu akan muncul nih mana kira-kira solusi terbaik yang muncul dari Dari solusi yang paling adil maupun solusi yang paling bermoral tentunya. Yang biasa Ibu libatkan biasanya siapa saja? Biasanya kita akan libatkan tentunya pihak-pihak yang berkepentingan, siapa yang ada keterlibatan, dan juga kita tentu libatkan seluruh stakeholder dari guru supaya muncul semua ide-ide ataupun solusi-solusi dari semua guru yang ada di sini. Tetap memperhatikan, mendengarkan dari arus bawah, Bu, ya? Ya, paling tidak berusaha lah dari semua pihak supaya juga itu tadi muncul mana solusi yang terbaik, solusi paling adil maupun solusi yang tentunya bermoral. Kira-kira ada langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa untuk mengambil keputusan itu? Ya, tentu banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa kami lakukan atau kita lakukan. Tentunya yang pertama yang kita bisa lakukan adalah pengumpulan informasi. Dari pengumpulan informasi kita akan analisis situasinya. Pengumpulan informasi, analisis situasi,
Lalu kita adakan diskusi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah atau stakeholder yang terlibat. Setelah kita diskusi dengan stakeholder, lalu ada mempertimbangkan nilai-nilai etika dan kebajikan yang relevan. Dan kemudian sama-sama kita cari solusi atau tindakan yang paling sesuai dengan kejadian ataupun dengan prinsip-prinsip yang terjadi pada saat masalah itu muncul atau prosedur itu yang kita lakukan. Hal yang paling efektif apa Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bu? Ya, selama ini kan kami itu menemukan bahwa ternyata berdiskusi terbuka dan jujur, tentu memperhatikan perspektif dan nilai-nilai yang berbeda dari berbagai pihak itu sangat efektif dalam membantu kami dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya dalam mengambil keputusan yang pada kasus-kasus dilema etika kira-kira ada tidak? Tentunya ada terutama itu rasa rasa sungkan tentunya. Karena apa? Karena yang terjadi itu adalah lingkup kita sendiri, ya lingkup sendiri itu muncul. Tetapi ya kita harus mencoba memutuskan atau mencari solusi yang terbaik. Maka kami mencoba itu memiliki jadwal tertentu. Ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Setelah itu penyelesaiannya dapat dilakukan secara langsung apabila memungkinkan, tentunya secara langsung kita selesaikan. Namun dalam beberapa kasus itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mempertimbangkan dengan seksama dari semua faktor yang terlibat. Berarti dalam penyelesaian itu terkadang ada jadwal khusus atau mungkin kadang langsung di tempat itu. Betul sekali. Kemudian faktor-faktor apa ya selama ini yang bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada faktor yang mungkin mempermudah pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu. Di antaranya mungkin ada faktor kepemimpinan yang memperhatikan kepemimpinan yang memperhatikan nilai-nilai moral. Lalu juga ada kolaborasi tim yang baik itu tentunya, dan adanya panduan atau kita punya kode etik yang jelas lah dalam penyelesaian sebuah kasus seperti itu Pak. Baik Ibu, pertanyaan terakhir nih dari tadi jawaban Ibu dari awal sampai akhir tadi yang sudah Ibu sampaikan, Ibu paparkan panjang lebar ya. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil ya dari metode pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Iya, banyak hal yang terutama tadi ya, yang pertama adalah rasa sungkan tadi, tapi dari pengalaman keputusan dilema etika itu tadi, itu kami atau saya secara khususnya itu belajar bahwa ada pentingnya integritas, adanya integritas, keadilan, dan juga ketelitian dalam proses pengambilan keputusan. Karena kami juga atau saya juga menyadari bahwa dalam beberapa kasus itu tidak ada solusi yang terbaik atau solusi yang sempurna, namun yang terpenting adalah melakukan yang terbaik dalam mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang relevan tentunya. Seperti itu kurang lebihnya Pak. Baik, terima kasih Bu atas waktunya, atas jawaban-jawaban yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk saya khususnya dan juga Ibu dalam memimpin di sekolah kita ini. Baik. Terima kasih sekali juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mulyono, calon guru penggerak SMP IT Titian Ilmu Angkatan 9 Kota Bekasi. Pada kali ini saya akan mewawancarai narasumber yang kedua, yaitu Kepala Sekolah SDIT Titian Ilmu, yaitu Bapak Komaruzzaman. Untuk itu mari kita ikuti wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komaruzzaman, LNMPD. Saya Kepala Sekolah
di SDIT Titian Ilmu Mustika Jaya, Kota Bekasi. Terima kasih. Teman, mohon waktunya sebentar, saya akan mewawancari Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Menurut Pak Zaman, di sekolah biasanya kan terjadi yang namanya kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga bujukan moral. Menurut Bapak, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Oke, baik, alhamdulillah. Kaitannya dengan dilema etika, ya, kaitannya dengan dilema etika bahwa cara saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut adalah pertama berdasarkan aturan yang memang disosialisasikan di sekolah tersebut, dalam hal ini di SDIT Titian Ilmu. Baik aturan-aturan itu yang berkaitan dengan siswa ataupun aturan-aturan itu yang berkaitan dengan guru. Jadi yang menjadi alat bantu saya untuk mengidentifikasi tentang dilema etika itu adalah bahwa masukkah itu di poin-poin aturan yang memang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut. Baik. Lalu bagaimana Bapak bisa menjalankan untuk pengambilan keputusan tadi berkaitan dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika memang kedua hal itu muncul, kasus itu muncul, maka yang menjadi prioritas saya adalah bahwa apakah kebermanfaatan itu, kebenaran itu masuk pada ranah yang sangat amat umum sifatnya sehingga bisa dirasakan orang banyak, atau hanya sedikit saja. Nah, kalau misalkan ada yang lebih umum sifatnya, kebenaran itu bisa dirasakan, kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh orang banyak, maka itu yang akan saya ambil. Tetap prioritas untuk kepentingan orang banyak, Pak, ya? Iya, jadi kondisinya tetap kepada bahwa apakah ini akan menyentuh orang banyak atau tidak. Lalu adakah langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak terapkan dalam pengambilan keputusan? Dalam mengambil keputusan tersebut, yang pertama saya akan lakukan adalah tadi langkah yang pertama adalah saya akan mengkaji bahwa standar aturan sehingga ditentukan itu menjadi nilai baik ataupun kebaikan yang bisa menyeluruh ataupun tidak, itu yang pertama dari aturan yang ada. Yang kedua adalah bahwa ketika baik, mana yang lebih bermanfaat dalam kebaikan tersebut, A kah atau B kah? Lalu kemudian yang ketiga, saya bentuk tim yang saya sebut dengan tim struktural, ya, untuk mengkaji nilai-nilai atau kasus-kasus baik tadi, kira-kira ini sudah bisa kita tentukan, bisa kita ambil untuk sebuah kebijakan atau belum. Jadi Tim struktural tadi terdiri dari siapa saja? tim struktural tadi terdiri dari ada wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, bidang kesiswaan, lalu kemudian kita diskusi dengan pengawas di sekolah tersebut, pengawas pendidikan maksudnya. Kemudian hal yang paling efektif menurut Bapak dalam pengambilan keputusan tadi mengenai kasus-kasus dilema etika apa? Yang paling efektif itu untuk menentukan kebijakan itu adalah dengan adanya diskusi, antara tim struktural ini, sehingga poin A kah yang harus kita ambil, poin B kah yang harus kita ambil, yang memang ya walaupun keduanya sama-sama baik. Jadi yang sangat efektif itu tadi dengan cara berdiskusi tadi. Ini Pak Zaman, menurut Bapak selama memimpin di SDIT Titian Ilmu ini, tentunya kan banyak sekali ya kasus-kasus dilema etika yang Bapak temui gitu. Kira-kira tantangannya apa Pak dalam mengambil keputusan mengenai kasus yang dilema etika tadi? Iya, tantangan yang saya akan dapati, dan ini fakta di lapangan gitu ya, adalah adanya cibiran dari orang yang belum paham tentang kebaikan itu sebenarnya sifatnya
segmented atau universal gitu. Jadi ya itu yang paling dekat saya akan temui. Jadi ada orang-orang yang mencibir saya, boleh jadi yang menjelekkan saya ketika kebijakan itu diambil. Padahal kebijakan itu kondisinya betul-betul sama-sama baik gitu. Tapi boleh jadi ya ada orang yang belum memahami tentang nilai kebaikan itu, dia mencibir saya. Ada saja hal itu. Baik Pak, dalam perjalanan pengambilan keputusan tadi, misalkan terjadi dilema etika terhadap guru-guru Bapak atau mungkin sekitar akademi yang ada di SIP dan ilmu, cara menyelesaikan permasalahan tadi seperti apa Pak? Apakah harus prosedural, ataukah langsung diselesaikan di tempat, ataukah dijadwalkan, atau seperti apa? Iya, biasanya yang saya lakukan, dan ini yang real terjadi ya di sekolah SD yang saya pimpin adalah ketika keputusan itu sudah terjadi, maka ada beberapa orang yang belum memahami, maka sebagian orang itu yang akan saya panggil, kemudian diberikan penjelasan tentang kenapa ini menjadi pilihan, walaupun sebenarnya kedua-duanya adalah baik ya. Saya akan jelaskan kepada mereka tentang seberapa luasnya yang akan diambil manfaatnya ketika saya mengambil kebijakan ini atau keputusan ini. Itu langkah awal yang saya lakukan. Kemudian yang keduanya adalah mensosialisasikan tentang apa yang tadi sudah diambil sebagai sebuah keputusan. Baik, lalu begini Pak, kira-kira menurut Bapak ini faktor apa atau mungkin siapa kalau kemudian itu orang yang mempermudah Bapak mengambil keputusan mengenai kasus dilema etika tadi? Yang paling mudah adalah ya menurut saya gitu ya, itu ketua yayasan. Artinya saya harus menggandeng beliau gitu. Setelah kami diskusi, setelah kami kaji aspek aturannya, lalu kemudian kami diskusi di ranah struktural, lalu kemudian kami menyampaikan, maka otomatis ada yayasan yang harus mendampingi saya, ada yayasan yang harus mengcover saya. Jadi insya Allah itu menjadi lebih cepat diterima gitu, dan lebih mudah insya Allah. Terakhir Pak, dari pembelajaran tadi yang sudah Bapak sampaikan dalam pengalaman kalau mengambil keputusan tentang dilema etika dan sebagainya tadi, kira-kira pengalaman apa atau pembelajaran apa yang mungkin bisa Bapak sampaikan dalam mengambil keputusan mengenai dilema etika tadi? Pembelajaran yang saya dapat ambil adalah bahwa ini ketika terjadi di dalam sekolah yang saya pimpin, bahwa betapapun baiknya sebuah kebijakan, poin yang mau kita tentukan, yang mau kita ambil dan kita aplikasikan dalam kehidupan bersekolah tadi atau di sekolah tadi, saya harus betul-betul menyampaikan sebenarnya dan mensosialisasikan hal ini secara kuat ke bawahan saya. Artinya adalah guru-guru yang akan menjalani itu. Jadi mereka harus tahu kenapa ini diambil, kenapa ini tidak, walaupun sama-sama baik gitu. Manfaatnya apa, dasarnya apa gitu. Jadi sosialisasi dulu secara baik agar mereka paham, barulah kita tetap. Baik, terima kasih Pak Zaman atas waktunya dan jawaban-jawaban yang tadi disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Demikianlah tadi wawancara saya dengan Kepala SDIT Titanimu Bapak Komarudin Zaman yang sudah mengulas tentang bagaimana pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.